Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya pada pagi hari ini, terutama sekali nikmat yang paling tinggi nilainya, nikmat yang tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang mulia dan insyaallah barokah pada hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin atau penghulu dari semua hari ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di madrasah untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan rutin satu kali dalam satu pekan ya. Jadi setiap pagi Jumat yakni kajian akhlak ya, yang kita buka dua kitab ya. Kitab ini yang pertama adalah kitab Al-Akhlaqul Bani ya, bagaimana seorang anak harus berakhlak dan beradab. Kemudian yang kedua yang kita buka adalah kitab Ta'limul Muta'allim, yakni bagaimana adab dan etika ketika menuntut ilmu. Keduanya merupakan kitab adab ya. Mumpe angkun kesibilan jelu, apakah ini balik lima terasa atau letau silain. Nah, di sini secara lengkap akan menjelaskan kepada kita yakni adab atau etika, tata cara, sopan santun ketika kita berada di mana-mana tempat, apalagi ketika kita sedang belajar. Nah, itu pembahasan kita. Ini khusus membicarakan tentang adab, bukan hukum. Kalau membicarakan tentang hukum namanya kita fikih. Nah, kita fikih namanya. Yang membicarakan tentang hukum. Mana itu hukum? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, itu yang akan kita bicarakan dalam kitab fikih. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim maupun Al-Akhlaqul Bani khusus membicarakan tentang adab ya, tentang adab, tentang etika. Mumbe angkunta lamun terima terasa, mumbe tata cara anta lamun tuang di dalam kelas. Lengkap ini. Terus lamun lebali mumbi tata caranta lamun berhadapan kenca dengan tawaksa. Kalau rawat kenca inanta, kalau rawat kenca ama, bapak, mami lebali, itu semua ada tuntunannya. Ya. Ada aturannya, lengkap disebutkan dalam kitab adab. Ya. Kenapa adab ini penting sekali untuk kita pelajari? Ya. Karena yang lawasnya ya, perhatian atas disampaiannya si Bapak Guru ya kumbena ampuna penting tak pelajarin siaran adab dan akhlak ini ya, karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan tautusna baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam si Allah Subhanahu Wa Taala liutammima makarimal akhlak ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku diutus, kata beliau, tidak lain tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Penting sekali ini. Ara telu ilmu si wajib dikanggun dipelajari. Si pertama adalah ilmu aqidah. Ilmu apa?
akidah. Ilmu akidah. Apa itu ilmu akidah? Ilmu yang mempelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akidah. Ini si paling pertama di tanggung harus dipelajari. Ilmu akidah, yakni ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya ini ilmu si paling pertama si wajib ketahui. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kaitannya lebih lain. Kemudian si kedua, ilmu si wajib kepelajarin setelah kita mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum, ya. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara sholat. Ingatkan ini, yang orang nakal lalu. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Nah, segala ilmu yang berkaitan tentang hukum namanya ilmu fikih. Tidak tangguh, tidak tahu. Wabil khusus ilmu tentang tata cara pelaksanaan ibadah sholat. No, lamun wahtai kelas 3, 4, apalagi ke atas sampai kelas 6, apalagi wah MTS Malik. Lamun wah kelas 4 mulai dengan kelas 3. Kita ini mulai dengan kelas 3, 4, 5, 6, apalagi wah kelas itu baru siwa. Iya tak ada yang Arab akil balet. Apa kenapa balet? Dalam bahasa fikihnya dinamakan mukallaf. Apa ran mukallaf? Seseorang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah, yang sudah dikenai kewajiban. Dia kanggo dia tegawe perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun terani ninggalangnya berdosa. Nah, ya balik. Namun balik, akil balik, maka wajib ya kita melaksanakan sholat. Ya contoh dulu. Tidak kanggo dia tahu ya ini. Nah. Kemudian si terakhir atau si ketelu, ilmu si wajib kepelajarin adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak, tata cara, etika, ngombe angkunta, ngombe caranta, ya. Baik itu akhlak kita kepada sesama manusia maupun akhlak kita kepada selain manusia. Arak doang aturannya, ya. Akhlak kepada sesama manusia luwih bagiannya. Akhlak kali dengan tawakal. Nah, yang lafaz ini. Saya pilih pidato. Baik, pilih pidato dulu. Nah. Akhlak tali guru-guru ta. Nah, akhlak tali batur ta. Nah, walaupun ini wajib pelajari. Wajib pelajari ilmu tentang bagaimana tata cara kita hablum minan nas. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, aktsaru ma yudkhilun nasul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nah, si paling luwih nyebabang dengan tama surga adalah dua hal.
Si paling luwih nyebabkan manusia sama surganya Allah Subhanahu wa taala alam adalah dua hal. Pertama adalah apa? Taqwa Allah. Apa itu? Taqwa Allah. Apa kenana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kenana takwa? Menjunjung tinggi semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan. Apa sih suruh itu si Allah Subhanahu wa taala tegawe? Apa sih balaknya itu jauhan? Iya pengertian apa? Takwa. Ini si pertama kali menyebabkan manusia sama surga. Kemudian si kedua, si paling luwih nyebabkan manusia sama surga adalah husnul khuluq, ya, yakni akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah. Ya. Dek narak gawena ilmu kepinteran lamun dek na bagus akhlak. Perhatian ini. Dek narak gawena kepinteran kecerdasan lamun dek ta berdua akhlak. Lamun dek na bagus akhlak. Tolong perhatikan ini. Maka akhlak ini merupakan salah satu daripada bagian ilmu yang wajib kita pelajari. Baik, kita lanjutkan ya sedikit pembahasan kita kajian tentang al-akhlaqul karim. Nah, perhatian. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala al-waladul muti', anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, dan taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ya, karena al-waladul muti'. Ayo, tenang begawi. Tenang di nerasa jangan. Perhatikan. Hasanun waladun muti'un. Ini dicontohkan di sini dalam kitab. Ada seorang anak bernama Hasan. Yang umbi Hasan ini waladun muti', anak yang sangat taat sekali. Ya. Ngumbi angkun ketaatannya yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsi fi awqatiha. Si pertama ciri anak si taat, al-waladul muti'. Si pertama cirinya adalah yusalli kulla yaumin. Dia rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Oh, kita ini selalu anak-anakku ini. Yusalli kulla yaumin. Dia rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Mana dia yang 5 waktu itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oh, itu ya si wajib. Dek na kanggo ketinggalan. Pira waktu luikna as-salawatil khamsa. 5 waktu 5 luikna. Pira ngelaksanaan sholat itu fi awqatiha, atau dalam pembahasan lain fi awwali waktiha. Dia berusaha sholat tepat waktu. Dia waktu setepat di awal waktu. No. Artinya apa? Ndak kegirang laleang, gareh julu. No. Itu namanya lale. Ya. Yakni di awqatiha, dia tepat waktu di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dia waktu si paling tepat ke sholat di awal waktu. No.
Yang arak waktu kemudian kita bersiap, kita mandi, kita berwudu, kita menggosok gigi, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat. Dia kenana awal waktu ya si paling bagus ini. Nah ini ya. Nah tentang pelaksanaan ibadah sholat sini, ya Pak Guru perhatian masih lu sigirang bermain-main, masih sigirang kejorak-jorak. Kita ini, ya, ndak tergirang biasa yang diri berjorak-jorak di dalam sholat. Kita ini arak waktu khusus terkadu berjorak. Lamun papak waktu pelaksanaan ibadah sholat dia terganggu sambil berjorak. Lalu masih doa Pak Guru perhatian ini. Waktu pelaksanaan sholat dibilang jelur, arak doang berjorak-jorak. Kita ini, ya, kita telah diberikan peringatan baik oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para guru-guru kita bahwa salah satu perbuatan, dengar. Salah satu perbuatan yang apabila kita terbiasa melaksanakannya, maka orang tersebut dikhawatirkan. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu perbuatan yang apabila kita biasakan, maka akibatnya bisa membuat orang mati su'ul khatimah. Apa karena su'ul khatimah? Ya. Apa karena mati su'ul khatimah? Mati yang tidak baik. Lengi matinya dia kena su'ul khatimah. Apa penyebabnya? Salah satu diantaranya adalah bermain-main di dalam sholat. Bahaya ini. Tidak kirang biasa yang diri berjorak-jorak di dalam sholat. Karena ini merupakan salah satu penyebab. Ya. Biasanya orang yang suka bermain-main di dalam sholat, maka akibatnya adalah bisa menyebabkan su'ul khatimah. Bisa menyebabkan kematian yang jelek, bisa menyebabkan kematian yang kurang baik. Artinya apa? Penyekan pegawaian lagi ampuh teman mati. Nah, ya karena su'ul khatimah. Salah satu penyebabnya adalah suka bermain-main di dalam sholat. Saya kira pidato dulu. Nah itu yang pertama, jangan lupa ya, tetap kita melaksanakan ibadah sholat setiap hari 5 waktu. Yang kedua, perhatikan ciri-ciri anak yang taat atau al-waladul muti' ini. Wa yuwadhibu 'alal huduri fil madrasah. Ciri-ciri anak yang taat ini adalah ia membiasakan diri pagi-pagi berangkat ke madrasah. Paling lemahnya datang dari sekolah. Ini ciri anak yang taat. Ya. Artinya apa? Dia menghindarkan diri dari suka terlambat. Dia memilih bilang telat datang. Ini ciri anak yang taat. Ya. Wa yuhadzibu 'alal hudur fil madrasah. Rajinnya datang anak madrasah bilang lemah. Dia paling lemah datang. Dia bilang telat. Dia bilang berhati-hati dia berjorak. Yang kedua, saya ulangi,
ciri anak yang taat ini adalah wa yuwazibu 'alal hudur fil madrasah. Membiasakan diri hadir di madrasah paling pagi. Dia paling lemahnya datang. No. Namun terpilih jadi anak yang taat, maka hendaknya kita datang ke madrasah lebih awal. Kelemahan datang tenana. No. Namun terpilih lemak datang tiba madrasah, maka harus kelemak ngasar. Nah, kelemak udah tidur. Tak kira telah. Dari jam itu aku dah ngasar dah. Jam baru datang anak madrasah. Nah, nak dulu. Ya. Lamun abang dengan di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, maka kita harus biasakan diri terbangun. Ya. Kalau saya lamun abang dengan. Oke. Jualan satu. Nah, ini ciri-ciri anak yang beradab. Ya, ciri-ciri anak yang muti. Yang pertama apa tadi? Rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak lupa. Kemudian yang kedua, rajin hadir di madrasah lebih awal. Nah, lemak datang anak madrasah. Lemak ngajar, kemudian lemak ngelor, lemak mandi, maka lemak angkat sekolah. Nah, ini ciri anak yang beradab. Yang ketiga, kedua terus. Si ketelu, ciri anak yang muti, anak yang taat, yakni wa ala qiraatil Quran. Oke, coba tidak sering gitik-gitik. Si ketelu, ciri anak yang taat ini adalah membiasakan diri setiap hari membaca Al-Quran. Tentang ini yang dari awal kita sampaikan kepada semua anak-anakku, bilang dulu wajib jauh Al-Quran anak madrasah. Kenapa? Karena sebelum kita belajar pada pelajaran di jam pertama, wajib membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dulu. Ya. Artinya apa? 15 atau 20 menit sendek mantesi mulai belajar di jam pertama harus membaca Al-Quran. Makanya harus setiap hari. Ya. Setiap hari bawa Al-Qurannya, bawa sajadahnya. Nah, karena kita juga akan melaksanakan sholat duha. Kemudian ciri-ciri anak yang taat, wa mutala'atid durus fil bait. Lamun waktu dengan sekolah, waktu dengan madrasah, dia tidak lupa untuk mutala'atid durus. Apa kenanya mutala'ah? Apa kenanya mutala'ah? Ngulang pelajaran. Kita lupa ulang pelajaran. Apa siwak pelajarin lek madrasah sambil si bapak dan ibu guruna lek balim dek lupa ulanginnya. Tentang ini. Begitu sampai di rumah, jangan terlalu banyak bermain. Cari supaya ada kesempatan waktu kita untuk mutalaah, untuk mengulang. Ulangin ya, buka yang malik baca ingetan apa si wak tadi itu si bapak ibu guru di sekolah, ulangin yang malik, ulangi baca mutalaah ingetan. Nah, ini salah satu cara kita supaya kita ingat pelajaran yang sudah diberikan oleh bapak dan ibu guru. Kita tetap ingatnya ada tetap mutalaah. Siaran mutalaah perhatian.
di Luanda. Apa kenana mutolaah ibaratnya si alam mutolaah ini marak ibaratan ke mutolaah atau ngulangi pelajaran sini marak misal batik. Kamu kenal batik? Batik, ladip. No. Lamun temu tolaah yang ngasak ke kenana ngasak. Kamu kenana ngasak ke? Ladip siwah tayang, siwah karatan. Lamun dia tasak yang dia ingin bau megadu. Modal ya, dia bau segadu. Nah, apalagi ingin mantap tolang, dia ingin rantek ke tolang. Tanggadung kecok timun dodang dia bau. Nah, lamun ladip sini modal. Nah, maka ladip batik ta anti nabu makadu tepungge ya asa tasa ya. Hah? Apalagi nak bilang jalur tasa ya. Oke. Apalagi bilang jalur tasa ya ladip terus lagi merang ya. Merang ya dari ladip batik itu lalu tasa ya. Lamun lalang jauh ke asa ya, maka kurangan merangna. Ya. Sekali tulang asa ya. Tayang karatan dia biru. Jadi nak nangano masih ilmu desa desa si bapak dan ibu guru. Lamun dia ke asa iya, ini ya modal ilmu tadi. Apa cara cara asa ilmu? Mutalaah. Apa terang sekolah? Ulangin balik. No. Tentang motivasi ngulangin pelajaran sini saat itu si para guru-guru dari dalam kitab ta'lim. Apa ngena? Iqra harfan karir alfan. Apalagi? Iqra harfan. Baca satu huruf karir alfa, ulangin 1000 kali. No. Baca satu huruf ulangin 1000 kali. Ulangin ya. Kita tengah ilmu ini di Iqra harfan karir alfa. Baca satu kali ulangi 1000 kali. Ini adalah salah satu motivasi untuk supaya jangan bosan kita mengulang pelajaran. Tapi salah satu kuncinya, salah satu kuncinya andi tetap ingat tidak sampai mudah lupa pelajaran dua kali ini saya bapak ibu guru kita, yakni sekarang mengulang, karena mutolaah, ulang doang ya. Nah ini bosan ulangnya, ya. Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata ya, bahwa ini juga sebagai motivasi kita supaya jangan pernah bosan untuk mengulang pelajaran. Nggak kira bosan ulanginnya ya. Inu diri dan ulangin doang ya. Ini merupakan salah satu cara kita supaya ilmu yang sudah ada, ilmu yang sudah kita dengar dari bapak dan ibu guru kita tidak mudah hilang. Tidak mudah hilang pelajaran itu. Ulangin doang baca. Maka kita di madrasah harus menanamkan salah satu budaya, yakni budaya gemar membaca. Insya Allah buku-buku kita banyak di madrasah, ya. Budayakan gemar membaca. Ingat, dengan membaca insya Allah kita akan banyak tahu. Dengan kita banyak tahu, kita banyak ilmu. Ingat itu, ya. Ilmu ini sangat luar biasa sekali. Salah satu daripada wasilah atau perantara
orang mendapatkan ilmu yakni banyak membaca. Ya. Tentang bagaimana motivasi kita agar terbiasa dalam membaca ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran. Iqra. Ayat yang pertama yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra. Apa karena Iqra? Baca. Nah, baca. Nah, kirang bosan membaca. Nah, baca apa gawainya buku itu? Ya. Buku siwak siapa itu si bapak ibu guru tidak ada lain tujuannya kecuali ada untuk dibaca. Ya. Dia ke dunia kapal-kapal. Diseretnya buku ke dunia kapal. Ya. Tentang ini, buku itu adalah untuk dibaca. Baca. Buku si jauh buku bacaan dan lain sebagainya. Dalamnya nangis bilang jauh. Apa nangis? Dia ngelim baca aku. Baca aku. Nah. Yang terdengar karena nangis buku itu bilang jauh. Lah kita bingaran. Apa nangis buku itu? Dalam ngelim baca aku. Ini salah satu tujuan kita dibuatkan buku, salah satunya adalah untuk kita baca. Tanamkan budaya gemar membaca. Insya Allah dengan banyak membaca kita banyak tahu. Dengan banyak tahu maka banyak ilmu. Maka orang yang banyak ilmu itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Saya milih bahagia untuk agar hidup di dunia. Fa'alaihi bil ilmi. Maka hendaknya banyak ilmu. Masya Allah. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Saya milih untuk agar bahagia di alam akhirat di juru kiamat. Fa'alaihi bil ilmi, harus dapat ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Saya milih agar untung bahagia hidup di dunia akhirat. Fa'alaihi bil ilmi, maka harus dapat ilmu. Tentang ini apa-apa tagawi ya lamun dek nara ilmu jadi tahu ya salat si gawe itu dibilang jauh dia terima si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamun dek nara dasar ilmu sok terbagawi-gawi doang umpama dengan takbir salam lagu denara dasar ilmu tentang sholat itu maka diterima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pegawaian wajib didasari dengan ilmu. Tentang ini berdosa itu gawe suatu ibadah lamun dineparagim dengan ilmu. Nah, misal contoh kita berdagang, kita berusaha. Kita berdagang lepekan atau berdagang lekios. Dia tangguh lamun dek nara ilmu harus terdasari dengan ilmu dulu. Apapun kegawe harus nara ilmu. Dia penting dari ilmu. Maka salah satu daripada wasilah atau perantara untuk mendapatkan ilmu ini adalah apa? Ya. Wa yuwazibu 'alal qiraah, terbiasa membaca. Tak bilang bosan, rajin membaca. Di balik, di buku, di madrasah, di buku. Baca aku dalam buku itu. Jangan pernah bosan dalam hati kita, ya, untuk gemar membaca. Insya Allah, ya, jendela dunia adalah melalui membaca. Namun tergirang membaca, insya Allah, ya, melalui pengetahuan. Kemudian selanjutnya, ya,
Walidzalika lamun teteman lamun tekelebat lamun tegirang gawe apa siwah mon si sebutan kesingona ino yuhibbu abuhu wa ummuhu demen cinta ya dengan toa ita inanta amanta mami mama dan sebagainya demen yalei kita lamun rajin pertama rajin di sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian rajin hadir di madrasah, kemudian rajin baca Al-Quran, rajin ngulang pelajaran, insya Allah dengan toa teman juga kita itu. Mungkin tandanya teman dengan toa kita itu, beliang kita pakaian, periapang kita makanan, beliang kita minuman. Saat ini terkepeng terkadus belanja tanda apa itu ya teman dengan pak kita itu ya kumbe nak karena itu pacu kita ini lamun tenakal lamun tenakal dia temili mati perintah dengan toa girang tengalawan girang temusualin ina kaca amak dan sambil nangis yang kepeng tidak sadar itu apalagi di tengah kita ini di lamun sabati patu dia tergirang dibalin dengan toa dia tergirang mesualin dengan toa di tulak endengnya kepen itu insyaallah tadi itu lagu lamun tergirang mesualin dengan toa apalagi di tengah endeng meruang itu tadi itu ya tanda ini ya apabila rajin rajin gawinnya malah siwa sebutannya di paguru singone insyaallah yuhibbu abu dengan toa kedepannya kita itu ya wa asatizatuhu kemudian burunta wa burunta temannya itu ini merupakan salah satu wasilah atau perantara untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah. Salah satu caranya adalah jangan sekali membuat hati bapak ibu guru kita menjadi kecewa, sakit, gedap yang kita ikat. Dengar begini selaku ini. Dengar dia tembik. Ini ada dalam kapal bulu ini ke. Nah, apa dulu? Apa? Ini sini. Sekali lagi, salah satu cara kita mendapatkan ilmu yang barokah itu adalah membuat hati bapak ibu guru kita menjadi senang. Dan gedap kita itu. Ndak tagawe pegawaian sih menyebabkan bapak dan ibu guru kita gedap kita itu. Namun nagadap bapak ibu guru kita maka tertutuplah wasilah daripada ilmu yang barokah. Dia naging berkat ilmu lamun nagadap bapak ibu guru kita. Ingatan ini. Edah penyebab pilih. Salah satunya yang menyebabkan tertutupnya keberkahan ilmu adalah membuat hati bapak ibu guru menjadi sedih, kecewa, apalagi marah. Akan tidak tenggawi pegawaian si nyebabang bapak ibu guru kita tidak bisa. Berarti bapak ibu guru kita ini merupakan salah satu penyebab untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Geria tujuan hendak berkah ilmu si untuk ta. Nah berkah bermanfaat ilmu si mau ta dengan guru-guru ta. Dia salah satu sebabnya dan tidak tergirang niat bapak ibu guru ta menjadi tidak nagedak lainnya. Insya Allah namun senang hati bapak ibu guru ta kita itu. Insya Allah itu merupakan perantara untuk mendapatkan keberkahan ilmu.
Kemudian wa jami'un nas. Ini merupakan salah satu daripada yang menyebabkan hati semua manusia itu menjadi senang dengan kita, ya. Tentang ini merupakan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan, ya, untuk menjadi al-waladul mufid, anak yang taat, baik itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua dan guru. Tentu ini merupakan salah satu daripada ikhtiar kita, usaha kita, supaya apa yang dicita-citakan oleh kedua orang tua kita, tentunya supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, lu kembali dengan Pak Atas kita. Ya ampun, sekolahan kita, ya. Mereka berkeinginan supaya kita semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu, jangan kita membuat hati bapak ibu kita menjadi kecewa, ya. Bagus niatnya ina amak lebih baik punya sekolahan kita, tidak kepiak ya kecewa. Lalu terdatang di madrasah terpacu belajar, tidak tergirang apa rana bersual kanja batul. Tentang ini sih, maka salah satu yang harus kita lakukan, ya, ketika kita berada di madrasah adalah hablum minan nas itu, ya. Kita menegakkan, kita mengutamakan akhlak kita, baik itu kepada guru-guru kita maupun kepada teman-teman kita belajar. Ya, karena sudah jam 8 lebih 10 menit, waktu kita sudah habis dalam acara setiap pagi Jumat.